Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nis Maliana Afrik, saya dari kelas C3 NIM akhir 031. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar kognitivisme dan penerapannya dalam pembelajaran. Jadi, cognition atau kognisi ini adalah suatu proses perolehan atau penggunaan pengetahuan. Seperti pada teori behaviorisme yang hanya menerapkan stimulus dan respons saja, tetapi dalam teori kognitivisme ini juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Jadi, belajar yang dimaksud di sini itu proses belajar yang bertujuan untuk memperoleh, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Selanjutnya, tujuan dari teori belajar kognitivisme ini adalah untuk mengembangkan prinsip belajar secara ilmiah yang dapat diterapkan pada kelas sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selain itu, teori belajar kognitivisme ini juga bertujuan untuk membantu para siswa dalam memperoleh pengalamannya sehingga kualitas dan kuantitas perilaku siswa akan meningkat. Di sini maksudnya membantu siswa mendapatkan pengalaman yang bermanfaat dalam belajar, mengambil bagian dari aktivitas atau mengambil bagian dalam proyek yang membantu mengembangkan kemampuan dan keterampilan siswa tersebut, sehingga pengalaman yang diperoleh siswa akan membantu mereka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam hidup sehari-hari. Teori ini tuh menekankan bahwa peserta didik harus bisa memahami diri sendiri dan lingkungannya. Maksudnya, peserta didik itu harus bisa memahami kemampuan dan kekurangan pada dirinya sendiri, serta lingkungan yang menggambarkan kondisi dan keadaan yang terkandung dalam pemikiran. Setelah memahami diri dan lingkungannya, peserta didik harus menafsirkan dan mengubah informasi tersebut menjadi ide atau gagasan yang berhubungan dengan perkembangan kognitif. Selanjutnya, terdapat kelebihan dan kekurangan dari teori belajar kognitivisme. Yang pertama, kelebihan teori belajar kognitivisme. Kelebihan dari teori belajar kognitivisme itu aktivitas pembelajaran akan lebih mandiri dan kreatif. Karena apa? Karena teori kognitif ini tidak hanya membuat siswa pasif, duduk diam dan mendengarkan penjelasan dari gurunya, melainkan dia harus memikirkan bagaimana pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam pembelajaran. Karena sistem kognitif ini sendiri itu menuntut siswanya untuk aktif dalam pembelajaran seperti belajar mengingat, memahami, dan menyimpan pengetahuannya sehingga membantu siswa itu untuk belajar lebih mudah. Dalam cara pengajaran kognitif ini, seorang guru itu hanya memberikan materi dasarnya saja dalam pengembangan, dan kelanjutan materi tersebut itu diberikan kepada kebijakan siswa itu sendiri. Selanjutnya, kekurangan teori belajar kognitivisme. Yang pertama, pada dasarnya teori kognitif ini hanya fokus pada kemampuan daya ingat siswa, sehingga seluruh peserta didik mempunyai daya ingat yang sama dan tidak berbeda-beda. Teori belajar kognitif ini hanya menganggap seluruh siswa itu memiliki daya ingat yang sama. Pada kenyataannya, siswa itu memiliki daya ingat yang berbeda-beda. Ada yang memiliki daya ingat yang kuat, ada yang memiliki daya ingat yang lemah. Selanjutnya, jika metode pendidikan hanya kognitif, kemungkinan besar siswa tidak akan mampu memahami materi yang diberikan secara utuh. Karena kemampuan dan kemotivasian siswa dalam memahami materi itu tidak hanya bergantung pada aspek kognitif saja, tetapi juga bergantung pada aspek-aspek yang lainnya. Selanjutnya, siswa akan kesulitan mempraktekkan kegiatan atau materi di sekolah kejuruan jika pendekatan kognitif menjadi satu-satunya metode pengajaran. Jadi, pendekatan kognitif ini tidak hanya diterapkan pada sekolah kejuruan saja. Jadi pada sekolah kejuruan itu tidak hanya menerapkan pendekatan kognitif, tetapi juga mempraktekannya. Karena metode yang digunakan pada sekolah kejuruan itu
pada sekolah kejuruan ini menerapkan prakteknya ini yang dapat dia kembangkan sendiri pada dunia kerja di masa depan. Selanjutnya, pada penerapan metode pengajaran kognitif perlu memperhatikan kemampuan siswa dalam mengembangkan materi yang diperoleh. Selanjutnya, ada ciri-ciri belajar menurut teori kognitivisme. Yang pertama, mengutamakan sesuatu yang ada pada dirinya. Sesuatu yang ada dirinya itu adalah kognitif. Jadi artinya fokus pada proses belajar daripada hasil, seperti analisis, mengolah informasi atau data, prediksi, dan pemecahan masalah. Yang kedua, memberikan makna secara umum atau keseluruhan. Artinya, pendekatan yang lebih fokus pada proses belajar daripada hasil dengan mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan. Fokus pada pemaknaan belajar sehingga tidak hanya menghafal tetapi menggali pengetahuan atau pengalaman yang luas. Yang ketiga, menegaskan betapa pentingnya fungsi kognitif. Yang keempat, menekankan keseimbangan pada diri individu itu sendiri. Yang kelima, mementingkan keadaan saat ini. Yang keenam, fokus pembentukan struktur kognitif. Ciri yang paling khas pada teori belajar kognitivisme itu belajar cara mendapatkan dan menggunakan representasi yang mewakili objek yang diwakili atau disajikan kepada seseorang melalui reaksi, gagasan, atau simbol-simbol yang semuanya bersifat mental. Seperti contohnya itu, seorang siswa menceritakan tentang liburannya ke luar negeri. Nah, siswa tersebut kan tidak bisa membawa tempat-tempat yang dikunjunginya kembali ke Indonesia kan. Jadi dia itu menceritakan gagasannya kepada teman-temannya. Selanjutnya, pembelajaran menurut tokoh-tokoh aliran kognitivisme. Yang pertama, pembelajaran menurut Robert M. Gagne. Gagne itu mengatakan bahwa belajar adalah proses memperoleh pengetahuan dari hasil olah informasi yang dilakukan oleh otak. Artinya, proses di mana otak menerima informasi dan mengolahnya untuk menghasilkan pengetahuan. Gagne juga mengelompokkan beberapa fase yang terkait dengan proses yang terjadi dalam pikiran siswa. Yang pertama itu fase motivasi. Nah, dalam fase motivasi ini, siswa itu diharapkan dapat memiliki rasa keingintahuan tentang hal yang akan mereka pelajari. Selanjutnya, fase pengenalan. Pada fase pengenalan ini, peserta didik itu harus memperhatikan elemen instruksional penting selama proses belajar. Elemen instruksional itu apa saja? Jadi, elemen instruksional itu ada tujuan, metode, dan evaluasi. Jadi, dalam fase pengenalan ini itu peserta didik harus memperhatikan tujuan, metode, dan evaluasi yang akan dilakukan selama proses belajar itu sendiri. Yang kedua, fase perolehan. Siswa harus memperhatikan aspek penting dari peristiwa proses belajar. Selanjutnya, fase retensi, di mana informasi baru ditransfer atau dikirim ke memori jangka panjang dari memori jangka pendek. Ini itu dapat dicapai dengan cara praktik pengulangan kembali atau elaborasi. Selanjutnya, fase pemanggilan. Fase pemanggilan ini melibatkan kemampuan untuk mengungkap data yang tersimpan dalam memori. Jadi, dalam proses belajar, individu dapat mengakses atau mengolah data atau informasi yang disimpan untuk menyelesaikan tugas terkait pemahaman dan daya ingatnya. Selanjutnya, ada fase generalisasi. Fase generalisasi ini menunjukkan bagaimana menggunakan pengetahuan yang mereka pelajari untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan. Seperti menerapkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk memecahkan masalah dengan strategi generalisasi itu. Yang pertama, elaborasi strategi pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran interaktif. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, strategi pembelajaran berbasis proses. Selanjutnya ada fase penampilan. Fase penampilan ini siswa itu menunjukkan kemampuan yang telah ada pada diri mereka, seperti
penampilan itu dalam bentuk ujian, evaluasi, tugas, praktikum, proyek, diskusi, dan presentasi. Selanjutnya, fase umpan balik. Fase umpan balik ini peserta didik itu menerima kritik mengenai penampilan mereka untuk menilai kemampuan peserta didik. Jadi terdapat 3 jenis penyimpanan dalam ingatan, yaitu yang pertama, memori sensori atau sensori memori. Memori sensori itu sistem yang dapat mengingat rangsangan dengan cepat untuk menganalisis persepsi seperti suara dan penglihatan. Nah, proses ini itu berlangsung 3 hingga 5 detik saja. Selanjutnya, memori kerja atau working memory. Working memory ini memori jangka pendek yang dapat menyimpan antara 5 sampai 9 informasi dengan waktu 15 sampai 20 detik. Selanjutnya, memori jangka panjang, long term memory, LTM. Memori jangka panjang ini dapat menyimpan banyak data untuk waktu yang lama, baik visual maupun verbal. Selain itu, juga terdapat 3 tahap dalam proses pengolahan informasi. Yang pertama, sensory register, yang kedua, sensory memory, yang ketiga, sensory registry. Selanjutnya, pembelajaran menurut aliran kognitivistik Piaget. Jadi, Piaget itu berpendapat bahwa kognitif itu didasarkan pada mekanisme biologis, perkembangan sistem syaraf, dan merupakan proses genetik. Jadi, Piaget itu menjelaskan bahwa teori belajar kognitivisme itu didasarkan pada proses genetik. Piaget mengatakan terdapat 3 langkah dalam proses belajar, itu yang pertama asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Yang pertama asimilasi. Asimilasi itu penyatuan informasi baru ke dalam struktur kognitif seseorang. Selanjutnya akomodasi, proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam lingkungan baru. Selanjutnya ekuilibrasi atau penyeimbangan, proses penyesuaian yang terus-menerus antara asimilasi dan akomodasi. Terdapat beberapa tahap fase-fase dalam perkembangan kognitif manusia menurut Piaget. Yang pertama itu tahap sensori motor sekitar umur 0 sampai 2 tahun. Kegiatan motorik yang menunjukkan perkembangan pada kemampuan mereka, dan perkembangannya ini itu didasarkan pada tindakan serta kemampuan yang dipunyainya, seperti 1. Melihat dirinya sebagai sesuatu yang berbeda dari lingkungannya. Yang kedua, suara dan sinar lampu membantu merangsang. Yang ketiga, senang mengamati sesuatu lebih lama. Yang keempat, memanipulasi sesuatu sehingga dapat didefinisikan. Yang kelima, melihat sesuatu yang tetap dan mungkin ingin mengubah tempatnya. Selanjutnya ada tahap preoperasional umur 2 sampai 7 atau 8 tahun. Tahap preoperasional ini dibagi menjadi tahap praoperasional dan tahap intuitif. Tahap praoperasional dan tahap intuitif ini berbeda. Anak-anak yang berada pada usia praoperasional ini dari 2 hingga 4 tahun mempunyai kemampuan untuk menggunakan bahasa guna mengembangkan ide-ide mereka, meskipun keterampilan ini itu masih sangat dasar. Oleh karena itu, anak-anak yang berada pada tahap ini itu sering salah memahami objek. Jadi, ciri-ciri dari tahap praoperasional itu yang pertama, kemampuan mengklasifikasikan barang pada tingkat dasar yang jelas dan tunggal adalah ciri khas dari kemampuan ini. Selanjutnya, tidak dapat berkonsentrasi pada hal yang berbeda, dapat mengumpulkan barang-barang sesuai dengan persyaratan, tetapi dia tidak memenuhi persyaratan yang benar. Selanjutnya, dia memiliki kemampuan untuk
membuat benda berderet, tetapi dia tidak bisa menjelaskan perbedaan dari benda-benda yang dia susun berderet itu. Selanjutnya, tahap intuitif. Tahap intuitif ini anak-anak berusia 4 hingga 7 atau 8 tahun. Jadi anak-anak pada tahap ini itu bisa memperoleh pengetahuan melalui kesan yang agak abstrak pada tahap pemahaman. Tahap ini cirinya itu yang pertama, 1. Anak mungkin membuat kelas atau kategori objek, tetapi ini tidak terlalu umum. Yang kedua, anak belajar tentang korelasi atau hubungan logistik antara berbagai hal yang rumit. Yang ketiga, anak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan berbagai ide. Yang keempat, anak mampu mendapatkan prinsip dengan cara yang tepat. Yang selanjutnya C, tahap operasional konkret umur 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Pada tahap perkembangan ini itu karakteristik atau ciri penting perkembangan adalah anak mulai menggunakan berbagai aturan yang jelas dan logis yang dapat ditandai dengan perubahan dan kekekalan. Tetapi masalah berpikir abstrak ini masih ada pada anak berusia 7 sampai 12 tahun. Selanjutnya D, tahap operasional formal umur 11 atau 12 sampai 18 tahun. Ciri pada tahap ini itu anak mulai menggunakan pola berpikir kemungkinan untuk berpikir secara logis. Selanjutnya pembelajaran menurut aliran kognitivistik Ausubel. Jadi David Ausubel ini membangun teori belajar bermakna dengan mengkritik teori pembelajaran dari sudut pandang neo-behaviorisme. Karyanya fokus pada pembelajaran verbal. Dalam kaitannya dengan sifat makna tersebut, teori ini itu berpendapat dunia luar akan memberikan makna kepada siswa apabila mereka dapat menggabungkan konsep yang berbeda dari luar ke dalam struktur isi pikiran. Selanjutnya Jerome S. Bruner. Jerome S. Bruner ini mengatakan jika siswa itu harus melalui 3 tahapan perkembangan intelektual seiring dengan pertumbuhan kognitif pada diri mereka. Yang pertama itu ada enaktif, yang kedua itu ada ikonik, yang ketiga itu ada simbolik. Yang pertama, enaktif. Enaktif itu belajar tentang dunia melalui tindakan atau respon terhadap suatu objek. Jadi anak-anak itu harus diberi kesempatan untuk bermain dengan berbagai bahan dan alat pembelajaran supaya mereka dapat memahami bagaimana bahan dan alat tersebut berfungsi dan menggunakan keterampilan motoriknya untuk memahami dunia sekitar. Selanjutnya ada ikonik. Ikonik itu menggunakan model, gambar, dan visualisasi verbal. Jadi anak-anak itu dapat belajar tentang dunia sekitar melalui perbandingan dan perumpamaan. Mereka tidak perlu mengubah objek pelajaran secara langsung. Yang ketiga, simbolik. Siswa telah menunjukkan kemampuan berpikir abstrak. Simbol itu dapat membantu anak-anak memahami bahasa, logika, matematika, dan bidang lainnya. Pertama, partisipasi aktif siswa itu sangat penting. Partisipasi aktif itu seperti apa? Jadi, seperti membuat sesuatu, proyek, diskusi, membantu temannya memahami materi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, meningkatkan minat dan retensi siswa dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah ada, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Materi pelajaran berdasarkan pola atau logika tertentu. Yang terakhir, perbedaan siswa harus diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.